Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Firdausah. Saya ahli gizi dari Puskesmas Sebakung Taka, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit memberikan edukasi gizi mengenai cara memerah ASI dengan manual tanpa menggunakan pumping atau alat pemompa ASI. Jadi tonton terus video ini sampai habis ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan sebelum memompa ASI atau memerah ASI adalah mencuci tangan. Jadi para ibu-ibu yang akan melakukan memerah ASI diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan sebelum melakukan pumping. Lalu kedua, jangan lupa untuk membersihkan area payudara yang akan dipumping ya, supaya lebih bersih dan higienis. Lalu kita siapkan gelas atau botol atau plastik yang digunakan untuk menyimpan ASI. Seperti ini ya. Lalu perah ASI. Tangan saat memerah ASI posisinya seperti huruf C ya. Jadi keempat jarinya memompa bagian bawah, lalu jempolnya ini memeras di bagian atas seperti ini dengan hitungan 3 kali ya. 1, 2, 3 1, 2, 3. Atau jika tangan sebelahnya capek, bisa menggunakan tangan yang satunya lagi seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa dengan cara menekan atau memutar ke depan seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Tergantung ibu-ibu lebih nyamannya menggunakan atau memerahnya seperti apa. Seperti itu. Lalu ASI yang telah diperah itu dapat disimpan dengan plastik atau botol ya, jika tidak langsung diminumkan kepada bayi. Dengan catatan seperti ini. Nih, saya punya sedikit gambar, semoga jelas ya. Ketika ASI telah diperas, ketika disimpan di kumpek itu dapat disimpan dengan suhu 15 derajat, kurang lebih 24 jam ya. Lalu jika ingin disimpan di freezer itu bisa dengan suhu 4 derajat dan disimpannya bisa maksimal 6 bulan. Lalu setelah itu jika ingin langsung diminum bisa disimpan di suhu ruang seperti ini dengan suhu 27 derajat sampai 32 derajat dan maksimal bisa diminum 2 sampai 4 jam ya. Lalu gimana dengan penyimpanan di freezer saat ingin digunakan atau diberikan kepada bayi? Bisa dicairkan dulu kurang lebih 12 jam atau disimpan atau direndam dalam air seperti ini, lalu dapat diberikan kepada bayi. Ingat, ketika menyimpan ASI itu usahakan untuk yang diberikan dahulu adalah yang terakhir disimpan, bukan yang paling awal diperah. Kenapa? Karena paling lama disimpan ASI itu maka kandungan gizi dari ASInya itu akan berkurang, sehingga diusahakan untuk yang paling terakhir disimpan itu yang diminum dahulu seperti itu ya. Begitu tadi cara pumping atau memerah ASI dengan tangan atau manual. Selanjutnya di sini saya akan sedikit memberikan edukasi bagaimana caranya memberikan ASI pada balita atau pada bayi yang tidak ingin menggunakan DOT dengan cara menggunakan gelas. Nih, karena kenapa menggunakan gelas? Karena ditakutkan ketika bayi menggunakan DOT itu akan berpengaruh pada bayi tidak ingin menyusu langsung kepada ibunya ya, karena frekuensi keluarnya ASI dengan langsung di puting ibunya itu berbeda dengan menggunakan DOT, sehingga disarankan ketika memberikan ASI itu menggunakan gelas saja daripada dengan DOT. Lalu ASI yang sudah diperah tadi ketika udah diperah dengan gelas bisa dituangkan ke gelas yang lebih kecil
seperti ini gelasnya mungkin ya. Bagi yang punya gelas lebih kecil, ASI yang di gelas besar tadi bisa dipindahkan ke gelas yang lebih kecil lalu diberikan kepada bayinya. Seperti ini. Saya contoh ya, punya boneka, anggap saja ini bayi ya. Ini bayinya dalam posisi yang nyaman, lalu ASI yang di gelas kecil tadi diberikan pada bayinya di posisi di bibir ya, jangan langsung diberikan gleg-gleg gitu, bukan ya. Jadi harus di pinggir bibir seperti ini ya. Ini contohnya bibirnya harus seperti ini, di pinggir bibir. Nah, sampai bibirnya sedikit doer ya, sedikit doer. Lalu kita letakkan di bibirnya, biarkan bayinya merangsang sendiri. Jadi nanti akan lidahnya akan keluar dan menghisap ASI yang ada di gelas seperti itu ya. Terus berikan sampai bayinya habis minum ASI yang ada di gelas tersebut. Lalu jangan lupa setelah memberikan ASI, bayinya diangkat sebentar, taruh punggung dan dipupuk sampai bayinya bersendawa ya, agar bayinya tidak tersedak atau bahasa lainnya itu gumoh ya, kalau orang Jawa bilang gumoh ya. Mungkin sekian edukasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.